Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ruli di channel Ata Chapter. Kali ini saya akan membahas tentang high stack regulator dan juga high stack valve pada engine bleed air system pesawat Boeing 737 Next Generation, yang mana untuk pembahasan secara general sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi ada di video ketiga atau keempat, saya lupa ya. Jadi di paling bawah itu ada yang menjelaskan tentang engine bleed air system. Engine bleed air system adalah suatu sistem yang paling sering diujikan ketika akan mendapatkan Aircraft Maintenance Engineer License oleh DAMEL atau oleh penguji. Jadi untuk rekan-rekan, chapter 36 ini adalah chapter yang wajib dipahami untuk pesawat Boeing 737 Next Generation. High stack regulator dan high stack valve keduanya bekerja sama, yang mana high stack regulator berfungsi untuk mengatur high stack valve, sedangkan high stack valve mengatur bleed air yang diambil dari high stack engine kompresor stack 9 sebelum didistribusikan ke engine bleed air manifold, sehingga tekanan yang diberikan oleh high stack valve sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti yang kita ketahui, untuk sumber dari engine bleed air pada pesawat Boeing 737 yaitu didapatkan dari stack 5 dan stack 9. Untuk stack 5 dia menggunakan check valve, dan untuk stack 9 itu menggunakan high stack valve yang dikontrol oleh high stack regulator. High stack regulator dan high stack valve ini bekerja secara otomatis. Jadi tidak ada kontrol di kokpit ya. Jadi ketika stack 5 kompresor itu udara bleed air-nya belum cukup untuk menyuplai ke engine bleed air manifold, maka tugasnya stack 9 untuk menyuplai ya. Atau bisa dibilang ketika engine low speed. Tetapi ketika engine high speed ya, stack 9 sudah tidak digunakan lagi dan menggunakan udara dari stack 5. Jadi nanti yang stack 5 itu diregulate oleh PSOV yang akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk stack 9 ini diregulate oleh HSV yang dikontrol oleh HSR ya, agar output dari high stack valve itu maintain di 32 PSI plus minus 6 ya, agar tidak low pressure ataupun high pressure. Nah, kemudian ini gambar di sebelah saya ya. Ada dua komponen, yaitu ada high stack regulator dan juga ada high stack valve ya. Jadi untuk high stack regulator dia mendapat inputan supply port dari stack 9 ya, jadi dia nge-tap pressure dari stack 9, kemudian ada regulate mechanism, kemudian dia memberikan pressure control ke HSV untuk buka tutup HSV tergantung pressure yang dibutuhkan ya. Jadi pressure-nya tetap di-maintain tidak melebihi 32 PSI. Nah, kemudian itu ada juga downstream sense line. Jadi HSL ini dia akan menutup HSV
apabila ada dua kondisi, yaitu ketika downstream sense line-nya melebihi pressure control dari HSR. Ya. Reverse flow akan terbuka sehingga membuang pressure untuk menekan HSV, ya. Atau udara pada stage 5 itu sudah melebihi udara yang diregulate oleh HSV. Sedangkan yang kita ketahui sekarang, ya, jadi untuk output dari HSV itu di-maintain 32 plus minus 6 PSI. Ketika stage 5 ini sudah lebih besar, maka stage 5 akan menekan chamber B pada HSV sehingga HSV akan close. Nah, itu ketika normal. Tapi ada juga ketika tidak normal, yaitu HSV tidak mau close. Apa indikasinya? Bisa jadi over pressure, ya. Jadi ketika high speed yang harusnya didapatkan dari stage 5 tetapi stage 9-nya masih supply, menjadi pressure berlebih pada PSOV, ya. Yang akan terjadi adalah biasanya langsung bleed trip, ya. Makanya di HSV disediakan untuk manual override, yang mana apabila problem dia bisa diisolate ke lock close, ya. Jadi kita buat stuck close. Nah, di sebelah saya sekarang udah ada skematiknya. Jadi kita bahas skematiknya pelan-pelan, ya. Jadi di sini di dalam HSR itu terdapat pneumatic shut-off valve, kemudian ada reference pressure regulator, ada reverse flow check, kemudian ada relief valve. Jadi si HSR ini tugasnya berfungsi untuk memberikan pressure control pada chamber A HSV. Kita bisa lihat di bawah, ya. Jadi pada HSV itu ada dua chamber, chamber A dan chamber B. Untuk chamber B itu ada spring loaded, ya. Jadi ada tekanan spring dan ada tekanan downstream dari HSV. Jadi kombinasi antara spring dan pressure downstream HSV. Nah, yang mana fungsinya nanti adalah untuk memaintain agar output tetap 32 PSI. Jadi ketika output sudah melebihi 32 PSI, dia akan memodulate HSV untuk close, ya. Jadi HSV ini sendiri dia posisinya tidak open, tidak close, tapi dia bisa modulate. Jadi dia bisa meregulate, ya. Jadi bentuk valve-nya tidak full close, full open, tetapi dia bisa setengah, ya, bisa seperempat, tergantung dari pressure yang dibutuhkan, ya. Kemudian kita lihat gambar selanjutnya. Jadi di sini pressure masuk dari stage 9, ya. Jadi ketika pertama itu karena HSV-nya close, maka pressure pada stage 9 itu standby di HSV, ya, tidak bisa masuk ke engine bleed air manifold. Jadi yang pertama masuk, dia masuk ke high stake regulator. Dari high stake regulator, pressure masuk ke pneumatic shut-off valve, yang mana dia sebagai preventif apabila terjadi over pressure dan over temperature, ya. Karena HSR ini mengambil pressure dari high stake valve, akan sangat mungkin untuk terjadi over pressure ketika engine kondisi high speed, ya. Ketika putarannya kencang, maka ditakutkan pressure-nya besar, ya, untuk mengurangi kemungkinan rusak di komponen lainnya, ya. Jadi dipasanglah pneumatic shut-off valve, ya. Di sini pneumatic shut-off itu bekerja ketika pressure mencapai 110 PSI. Ketika pressure mencapai 110 PSI, maka pneumatic shut-off akan menutup, sehingga pressure yang masuk ke HSR di stop
dan tidak masuk ke selanjutnya, yaitu pressure reference regulator. Nah, apabila pressure masih normal di bawah 110 psi, kita lihat gambar selanjutnya, maka pressure akan masuk ke reference pressure regulator dan juga reverse flow check. Reverse flow check akan tertekan oleh pressure sehingga menutup. Ya. Reverse flow check dia ada dua posisi, ada open dan close. Dia akan close ketika pressure inlet dari HSR itu ada pressure. Dan dia akan open ketika downstream sense line itu memberikan pressure lebih besar dari pressure inlet HSR. Ya. Nah, kemudian selain ke reverse flow check, pressure juga masuk ke reference pressure regulator. Yang mana reference regulator seperti namanya, dia untuk meregulate menjadi ke constant pressure control. Jadi variasi pressure yang masuk ke high stake regulator ya akan diubah oleh reference regulator ya. Reference pressure regulator menjadi constant pressure control yang nantinya digunakan untuk menekan chamber A pada HSV. Ya. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, setelah diregulate, maka pressure masuk ke HSV chamber A. Ketika masuk ke chamber A, maka HSV akan open. Ya. Dan udara dari stake 9 akan didistribusikan ke engine bleed air manifold. Nah, di HSR juga terdapat rally valve. Rally valve di sini dia berfungsi untuk mencegah apabila reference pressure regulatornya itu fail, ya. Apabila pressure kontrolnya itu terlalu besar. Jadi jangan sampai merusak high stake valve. Dan ada juga rally valve pada high stake valve. Rally valve yang di high stake valve itu berfungsi ketika pressure regulator satu valve ya PSOV itu close sehingga ada build up pressure pada interstake ya agar tidak merusak duct ataupun komponen dari HSV. Jadi dia pressure-nya langsung di-relieve apabila ada build up pressure yang sering terjadi ketika pressure regulator satu valve itu close ya atau ketika engine bleed air tidak diaktifkan atau tidak sedang digunakan. Nah, kemudian kita lihat ya, jadi chamber A-nya ditekan oleh pressure control dari high stake regulator sehingga valve open. Nah, kemudian di sini kita lihat gambar selanjutnya ya. Di sini kondisi ketika downstream sense line itu pressure-nya lebih besar daripada pressure control ya. Dan juga lebih besar dari pressure input dari si HSR. Nah, ketika downstream sense line-nya itu melebihi pressure dari HSR yaitu di maintain ya, maka reverse flow check-nya akan open, valve-nya bergerak ke atas sehingga reverse flow check ini dia membuang pressure control yang tadinya digunakan untuk menekan chamber A. Ketika pressure controlnya berkurang ya, maka chamber B yaitu ada pressure dari engine bleed air stake 9, kemudian ada juga spring akan menekan ya. Akan menekan dan membuat valve modulate ke close. Ya. Jadi valve akan menutup. Jadi itu adalah kondisi ketika downstream ya, downstream sense line itu mendeteksi pressure sudah melebihi dari pressure control HSR. Ya. Jadi itu posisinya langsung close. Ya, karena pressure controlnya dibuang. Berbeda dengan posisi modulate. Untuk posisi modulate dia
perbandingan antara pressure control dari high stake regulator di chamber A dengan kekuatan dari spring di chamber B ditambah downstream pressure dari HSV. Jadi itu untuk memodulate ya pressure yang dibutuhkan. Nah, kemudian ini adalah gambar ketika stake 9 itu sudah melebihi 110 psi. Maka pneumatic shut off akan menutup ball valve sehingga pressure tidak masuk ke high stake regulator ya. Ke mekanismenya sehingga valve close. Nah, di sini adalah grafik. Jadi kita bisa lihat kapan saja sih high stake valve itu digunakan atau udara dari stake 9 itu digunakan. Ya, kita bisa lihat ini yang arah vertikal itu adalah duct pressure. Duct pressure, kemudian yang arah lateral itu adalah N1 dari engine. Nah, ketika kita engine start idle itu N1 sekitar 20 atau 21%. Nah, engine bleed air sudah bisa menyuplai pneumatic. Ketika switch di cockpit kita on, kemudian kita lihat indikasi pressure, maka ketika kondisi serviceable, pressure di indikator yaitu 18 psi. Nah, kita mulai ya dari ketika idle N1 20% misalkan, pressure adalah 18 psi. Jadi stake 9 high stake valve itu memberikan pressure pada engine bleed air manifold sebesar 18 psi ya. Jadi dia masih belum di-regulate. High stake valve masih full open. Dia naik terus 19 psi, 20 psi ya, kemudian 25 psi, 32 psi tergantung dari pergerakan si throttle bergerak ke depan, kemudian N1 bertambah. Ketika di N1 30, pressure di high stake valve apabila kondisinya serviceable, maka outputnya adalah 32 psi plus minus 6. Nah, jadi dari 20 N1 nih ke 30 N1 itu masih unregulated ya, karena ya emang belum cukup nih, masih cuma 18 psi. Nah, ketika throttle sudah mulai advance ya, maka ketika di posisi N1 30, pressure sudah mulai menyuplai 32 psi. Nah, barulah setelah mencapai 32 psi, baru diregulate oleh si HSL dan HSV ya. Jadi dari 30, kira-kira 30 sampai kisaran 50 lebih sedikit itu di-maintain oleh high stake regulator dan high stake valve ya. Jadi di situ tulisannya regulate stake 9 pressure by high stake valve. Jadi yang tadi chamber A dan chamber B nge-maintain ya agar outputnya tetap 32 psi plus minus 6. Nah, kapan stake 5 itu bekerja? Di sini stake 5 itu bekerja ketika pressure sudah N1-nya sudah melebihi dari 50%. Ya, maka pressure-nya sudah mulai naik lagi. Jadi masih di unregulated tuh. Pressure didapatkan dari stake 5. Dari check valve stake 5 ya. Pressure didapatkan itu di atas 32 psi sebelum 60 ya. Jadi kisaran 50% ke 60% adalah perpindahan dari high stake valve ke stake 5 yang menggunakan check valve ya. Jadi perpindahan source yang asalnya ngambil dari stake 9 jadi ngambil ke stake 5 ya. Jadi setelah nyampe ke 42 psi itu pressure sudah mengambil dari stake 5. Nah, di situ yang tugasnya nge-regulate adalah pressure regulator and shut off valve. Ya, yang nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Ya. Jadi singkatnya seperti itu ya. Jadi kalau ditanya misalkan high stake regulator dan high stake valve ya tugasnya apa?
Ya, high stack valve dan high stack regulator dia saling kerjasama. Si high stack regulator ini adalah sebagai kontrol untuk mengatur high stack valve. High stack regulator mendapatkan inputan dari downstream sense line. Ya, apabila pressure sudah di atas 32 psi, maka high stack regulator akan memerintahkan high stack valve untuk close. Pada high stack valve terdapat juga pressure yang masuk ke chamber B yang digunakan sebagai feedback untuk meregulate output downstream dari high stack valve agar pressure tetap 32 psi. Ya, jadi saling bekerja sama ya. Yang mana tugasnya itu untuk mengontrol atau meregulate engine bleed air yang diambil dari stack 9 dari high stack ya, dari high stack kompresor yang didistribusikan ke engine bleed air manifold. Ya, jadi paling itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini saya hanya sharing. Semoga bermanfaat video saya. Apabila ada komentar, kritik, silakan tulis di kolom komentar. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.